عليه وجميع سادات أهله وعلى الوصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. فصل. بدء رسالته. أمضى موسى السنين المتفق عليها في خدمة الشيخ، ثم توجه بأهله نحو الجنوب حتى أدرك طور سيناء. وفي ليلة مباركة أراد الله أن يخص موسى بكرامته ونبوته وكلامه، وكان قد أخطأ الطريق وأنسى لا يدرك أين يتوجه. وبينما هو على هذه الحال رأى نارا على بعد، فقال لأهله الزموا مكانكم، هذه نار أراها من بعيد سآتيكم منها بقوس نصطدم به. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih membahas terkait kisah Nabi Musa alaihi salam. Judul yang ditulis oleh musannif hadzal kitab Bad'u risalatihi, permulaan kerasulan dari Nabi Musa alaihissalam. Masih melanjutkan kisah yang dimana Nabi Musa alaihissalam menetap di Madian selama 10 tahun, tinggal bersama mertua Nabi Allah Syuaib, kemudian bersama istrinya bernama Sofura dan saudari dari istrinya atau adik iparnya bernama, dalam satu riwayat dinukilkan oleh Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah, namanya Leah atau Syarfa. Jadi selesai 10 tahun sebagaimana yang telah disepakati antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib bahwa beliau akan berkhidmah kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun. Selesai dituntaskan
perjanjian tersebut, yaitu selama 10 tahun Nabi Musa berinisiatif kembali lagi ke Mesir bersama keluarganya, bersama istrinya, yaitu Safura. Dan ini dikatakan summa tawajjaha bi ahlihi nahwa janubi hatta adraka Tur Sina. Jadi Nabi Musa berangkat bersama istrinya menuju ke Mesir, dari Madian menuju ke Mesir. Kemarin kita sudah bahas Madian lokasinya itu di antara Jordan dan Saudi Arabia. Lokasi Madian di zaman sekarang, letak geografisnya itu berada bainal Hijaz wa Urdun, di antara Hijaz dan Urdun. Berangkatlah beliau bersama istrinya menuju ke arah Mesir, hingga sampailah di satu bukit namanya Tur Sina. Itu bukit disebutkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, kitab yang sangat luar biasa, membahas masalah geografi, membahas masalah sejarah penamaan kota-kota yang ada di dunia Islam, di Jazirah Arab, di Persia, di Afrika. Ya, cukup tebal, ada 8-9 jilid kitab tersebut, berjudul Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota, ditulis oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi. Nah, beliau ketika membahas tentang Bukit Tur Sina, beliau sebutkan letaknya itu masuk wilayah Mesir. Jadi bukit tersebut dia berada di wilayah Mesir. Dan kemudian di tempat itulah nanti Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah diangkat menjadi Rasul. Jadi beliau dari Madian mau kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan tersebut itulah beliau diangkat menjadi Rasul. Maka Nabi Musa pun tiba di Bukit Tur Sinai atau Bukit Tur Sina. Wa fi lailatin mubarakatin aradallahu an yakhussa Musa bi karamatihi wa nubuwatihi wa kalamihi. Dan di malam, di waktu malam, mereka tidak bawa alat penerang, gelap gulita. Dan di malam yang berkah itu Allah menginginkan suatu keistimewaan Allah berikan kepada Nabi Musa dengan kemuliaannya, kenabiannya dan firman-Nya. Wa kana qad akhta'at tariqa. Nabi Musa sudah nyasar jalan. Jadi mau menuju ke Mesir, ternyata beliau di dalam perjalanan kembali itu mengalami kesulitan karena gelapnya malam sehingga nyasar. Wa amsal yadriku aina yatawajjahu, tidak tahu lagi ke mana arah menuju ke Mesir. Gelap gulita, tidak ada cahaya, tengah malam. Wa bainama huwa ala hadhihi al-hal ra'a nara ala bu'di. Dalam keadaan demikian gelap gulita, tiba-tiba Nabi Musa melihat ada cahaya. Ra'a nara, ada cahaya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a nara. Bukankah telah datang kepada kalian berita tentang Nabi Musa pada waktu beliau melihat cahaya api, nara. Nah, di saat melihat cahaya api tersebut, Nabi Musa punya keinginan mungkin bisa mengambil itu api, entah dibuat semacam obor kah itu, untuk menjadi alat penerang. Maka Nabi Musa meminta kepada istrinya dan keluarganya yang ikut waktu itu agar tetap di tempat. Ilzam makanakum, kalian tetap berada di tempat kalian. Saya akan pergi ke sumber cahaya tersebut untuk mengambil cahaya itu, mengambil api tersebut
sebagai alat bantu penerangan nanti untuk berjalan kembali menuju ke Mesir, karena waktu malam sangat gelap. Maka disitulah Nabi Musa mulai berjalan menuju ke tempat api tersebut. Sampailah di tempat api tersebut, ternyata di Bukit Turi Sinai. Api itu berada di Bukit Turi Sinai. Masuklah Nabi Musa. Ketika masuk ke bukit tersebut terdengar suara. Ada suara. Itu Allah abadikan. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa tiba di bukit tersebut, terdengar ada seruan, ada suara mengatakan, wahai Musa, ya Musa, inni ana rabbuk. Saya adalah penciptamu, Tuhanmu. Jadi cahaya itu mengeluarkan suara. Satu riwayat mengatakan suara itu berasal dari cahaya itu. Dan cahaya itu bukan Allah. Cahaya itu bukan Allah. Api itu bukan Allah. Kita sepakat dan ulama sepakat selama hidup di dunia kita tidak mampu melihat Allah. Baik itu para nabi, para rasul, terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melihat Allah ketika Mi'raj. Nabi Musa melihat cahaya itu hanya makhluk yang Allah ciptakan agar bisa terkoneksi dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Wa kallama Musa Rabbahu taklima. Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah Ta'ala lewat cahaya itu. Tapi itu bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun, termasuk cahaya, termasuk api. Itu bukan Allah. Di dalam Al-Quran disebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu ditafsirkan oleh Syekh Tantawi Jauhari dalam kitabnya Al-Jawahir, tafsir Al-Jawahir. Makna Allahu nurus samawati wal ardh, ay Allahu munirus samawati wal ardh. Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi, bukan Allah cahaya. Karena cahaya makhluk, api makhluk. Allah tegaskan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Nabi Musa ketika menginjak itu tempat Bukit Turi Sinai itu atau Turi Sinai, terdengar suara mengatakan, wahai Musa, saya adalah penciptamu Allah. Fakhla na'alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Lepaskan kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah, satu tempat, satu bukit yang suci. Coba perhatikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj bukan di bumi lagi, entah di mana tempat Mi'raj, berjumpa dengan Allah secara langsung. Nabi tidak diperintahkan oleh Allah melepas sandal. Nabi masuk dengan sandal-sandalnya. Nabi Musa hanya mendengar firman Allah. Kemudian lokasinya di bumi, di satu bukit. Allah katakan, lepaskanlah kedua sandalmu, wahai Musa. Ini tempat yang suci. Makanya ulama-ulama sufi mengatakan sandalnya Nabi itu khairun minad dunya wa ma fiha. Sandalnya Nabi ketika ikut Nabi Mi'raj, kemudian Nabi melihat Allah pada waktu itu, kedua sandalnya Nabi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sandalnya, bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari seluruh alam semesta. Karena sandal itu ikut bermuajah, ikut menyaksikan dan menjadi saksi perjumpaan Nabi Muhammad SAW ketika menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa diperintahkan lepas sandal. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Lepaskanlah kedua sandal, kau berada di lembah yang suci. Ketika itu Nabi Musa melepas kedua sandalnya, Nabi Musa membawa tongkat. Jadi tongkat itu yang memberikan dalam riwayat tongkat Nabi Musa, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Mazkur fil Quran, tongkatnya Nabi Musa itu diberikan oleh Nabi Shu'aib lewat anak perempuannya Safura, istrinya Nabi Musa. Riwayat yang lain tongkat itu dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Musa. Ada yang mengatakan Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi menulis kitab berjudul Tanwirul Qulub. Di situ mengatakan semua tongkat para nabi itu ada namanya. Tongkatnya Nabi Muhammad ada namanya Nabi Muhammad. Tongkatnya Nabi Musa ada namanya Nabi Musa. Dan seluruh para nabi menggunakan tongkat. Ada filosofi yang tersembunyi. Kenapa para nabi, para rasul menggunakan tongkat? Itu filosofinya adalah bahwa seluruh manusia, seluruh makhluk, khususnya manusia, ketika hidup di dunia ini, dia adalah musafir. Orang-orang yang musafir biasanya berjalan, melakukan perjalanan jauh, membantu perjalanan mereka menggunakan tongkat. Maka ketika hidup di dunia, ini lagi perjalanan, bukan tempat mukim. Kita sebagai musafir. Makanya para nabi memegang tongkat, mereka memiliki tongkat. Setiap para nabi. Para ulama tradisinya kalau sudah diizinkan oleh guru untuk memegang tongkat, tidak kenal usia. Ada juga yang kedua, lagi musafir saja bawa tongkat. Kalau di tempat mukim tidak pakai tongkat. Kalau orang alim. Ada yang ketiga, kalau umur sudah 40 tahun baru pakai tongkat. Nah, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu falamma balagha 40 sanatan kana yamshi 'ala al-asr. Wa su'ila ya limadha anta tamshi 'ala al-asr lamma balagta 40 sanatan. Faqala mudzakiru nafsi anni musafir. Imam Syafi'i ketika menginjak usia 40 tahun baru mulai berjalan menggunakan tongkat. Kemudian ada yang bertanya, wahai Imam, kenapa engkau di usia 40 tahun kami melihat engkau kemana-mana berjalan menggunakan tongkat? Maka Imam Syafi'i mengatakan, karena tongkat ini mengingatkan diriku bahwa aku hidup di dunia sebagai seorang musafir. Usia 40 tahun digunakan sebagai usia penentu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang sudah mencapai usia 40 tahun walam yaglib khairuhu syarra, namun di usia 40 tahun itu kebaikannya kalah dengan kejahatannya. Artinya kalau dibuat survei, dibuat statistik penilaian, dia punya kejahatan lebih banyak dari kebaikan, tapi usia sudah 40 tahun. Maka dikatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang semacam itu dia sudah siapkan satu tempat di dalam neraka. Bahkan dalam satu riwayat syaitan sudah lepas tangan. Jadi iblis mengatakan kepada anak buahnya yang syaitan penggoda, ini yang sudah 40 tahun ke atas masih jahat-jahat, masih kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kata iblis kepada syaitan, kalian tidak perlu goda dia. Sudah otomatis begitu sampai mati. Kita cari yang masih muda. 40 tahun belum sadar-sadar, otomatis seperti itu. Nah, itu ada riwayat dalam kitab Ayyuhal Walad, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Nabi Musa bawa tongkat waktu itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kau pegang di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya
Nabi Musa mengatakan, ini tongkatku ya Allah, atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkat aku gunakan untuk berjalan, dan aku gunakan untuk mengambil daun di pohon untuk kuberi makan kepada hewan ternakku, kambingku, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya, kata Nabi Musa. Ini kisah terjadi di masanya Imam Abu Hasan Sazili, ya, ketika beliau masuk ke Baitul Maqdis, kemudian sholat, selepas sholat tidur sesaat, bermimpi pada waktu itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di samping kanan kirinya Nabi ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mendengar engkau pernah menyampaikan sebuah sabda mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama di umatku sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Boleh tunjukkan salah satu dari mereka kepada kami? Maka waktu itu Nabi memanggil Imam Ghazali. Kata Nabi, inilah ulama-ulamaku yang seperti nabi-nabi Bani Israel. Kata Nabi Musa, boleh saya uji dia? Saya mau lihat apakah benar ulama-ulama umatmu itu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Maka Nabi persilakan uji. Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, Mas hukum, siapa nama engkau? Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, uji atau askut. Wahai Rasulullah, ini saya jawab atau saya diam? Dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ajib, jawab, silakan. Baik, kata Imam Ghazali, nama saya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus. Nabi Musa marah, ini tidak sopan kamu. Saya tanya nama saja, kau jawab nama ayah, nama kakek, nama datuk, kemudian nama tempat. Hadza laisa min khuluqin karim. Ini bukan akhlak yang mulia seperti ini. Tanya nama, jawabnya panjang lebar. Cukup bilang nama saya Muhammad, selesai. Maka Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya jawab atau diam? Kata Nabi, ajib, silakan kau jawab. Wahai Nabi Musa, Allah Ta'ala ketika bertanya kepadamu, ketika kau berjumpa di Bukit Turi Sinai, kau membawa tongkat. Allah Ta'ala bertanya kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang kau pegang di tangan kanan wahai Musa? Allah hanya tanya itu saja, tapi kau jawabnya panjang lebar. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Kau menjawab, ya Allah, ini tongkatku, aku biasa gunakan untuk berjalan, kemudian aku biasa gunakan mengambil daun di pohon untuk beri makan kepada kambingku, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Wahai Nabi Musa, bukankah itu sama? Bukankah itu bukan bagian dari akhlak yang baik? Allah hanya bertanya, apa yang kau pegang di tangan kanan? Cukup kau jawab tongkatku. Kenapa kau harus jelaskan panjang lebar? Maka Nabi Musa terkejut dengan jawabannya Imam Ghazali. Setelah itu Nabi Musa mengatakan, saya sengaja memanjang-manjangkan jawaban agar ada waktu lama bisa dialog dengan Allah, agar muncul satu topik pembahasan yang baru sehingga bisa lama berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harapan kami bisa berlama-lama dengan yang dicinta. Kata Imam Ghazali, saya juga demikian. Sengaja saya berlama-lama menjawab panjang lebar agar ada waktu yang cukup lama saya bisa berdialog dengan kalimullah Musa, dengan kalimullah Nabi Musa alaihissalam. Jadi luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa ini ulama umat Nabi, keilmuannya luar biasa. Sampai akhirnya Nabi Musa mengakui itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, apakah di umat kalian ada orang seperti dia? Mereka mengatakan tidak ada. Ya. Jadi sabdamu itu benar. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ini
kisah ya. Kalau takhrij hadis ini riwayatnya itu pembahasan ulama hadis. Tapi ini kisah masuk di kitab tasawuf. Ya, karena ada hikmah bahwa kita umat terbaik itu tidak bisa dibantah. Ya, kuntum khairal ummah ukhrijat linnas. Ya, kita umat terbaik, umat Islam yang Allah keluarkan bagi alam semesta ini, bagi bumi ini. Setelah itu Allah Ta'ala bertanya, itu apa yang ada di tangan kananmu? Dijawab, ini tongkatku. Setelah itu Allah katakan, qala alqiha ya Musa, tongkatmu itu lemparkan dia, wahai Musa. Maka Nabi Musa melempar tongkat tersebut. Fa idza hiya hayatun tas'a, tongkat itu berubah menjadi ular. Menjadi ular, dia tas'a, dia merayap, dia berjalan. Setelah itu Allah katakan, khuzha la takhaf, ambil itu tongkat, jangan kamu takut. Allah kembalikan lagi dia menjadi tongkat. Ini hikmahnya adalah nanti setelah itu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun mengumpulkan para penyihir. Para penyihirnya palsu semua. Tongkatnya jadi ular. Golongan Mu'tazilah membongkar itu. Ketika para penyihir Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkat berubah menjadi ular, itu tongkat sudah didesain, di dalam tongkat itu ada ular. Jadi kalau sekarang kayak tombol itu, tongkat jadi kecil. Itu dibuat oleh para penyihir Nabi Musa. Dilempar itu tongkat, ditindis, dipencet, tongkatnya mengecil, ularnya yang tersembunyi dalam akhirnya seakan-akan tongkat berubah menjadi ular. Nabi Musa punya asli, bukan lempar tongkatnya dilempar kemudian berubah menjadi ular. Nah itu hikmah Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular. Tidak sampai di situ. Ketika tongkat itu berubah jadi ular, Allah kembalikan semula menjadi tongkat. Allah kasih mukjizat kedua. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kau himpit tanganmu di ketiakmu, maka nanti ketika keluarkan tangan, tanganmu akan mengeluarkan warna putih, cahaya putih yang cemerlang. Dan itu bukan karena cacat, tapi itu mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi Allah berikan dua pada waktu itu, dua mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkat bisa berubah menjadi ular, dan juga tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya putih atau berwarna putih yang cemerlang. Nanti menjadi satu hujjah di hadapan Fir'aun. Karena setelah itu Allah perintahkan Nabi Musa menghadap, berdakwah langsung kepada Fir'aun. Setelah itu ada riwayat mengatakan di tongkatnya Nabi Musa, di situ ada 4 tulisan. Nabi Musa punya tongkat, ada 4 tulisan. Maktubun ala asal Musa. Tulisan yang pertama di tongkat Nabi Musa, al-ula, itu dikatakan kullu sultanin la ya'dilu fi ra'iyatihi kana huwa wa fir'aun sawa. Setiap sultan, raja, pemimpin, presiden yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya, maka nanti dia dan Fir'aun itu sama di hari kiamat. Dia dengan Fir'aun sama. Tulisan yang kedua, kullu dhimalin la tantafi'un nasu minhu kana huwa wa qarun sawabun. Setiap orang yang kaya raya namun hartanya tidak bisa dia manfaatkan kepada kebaikan, kepada manusia yang membutuhkan, maka kelak dia akan bersama Qarun, dan dia dan Qarun sama derajatnya. Yang ketiga, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi kana huwa wa iblisu sawa. Setiap orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dan iblis sama. Dan yang keempat, kullu faqirin la yasbiru ala fakrihi kana huwa wa kal
sawa. Setiap orang yang fakir, yang susah hidupnya, tapi tidak punya sabar, tidak punya sifat sabar terhadap kefakirannya, banyak mengeluh ke sana kemari, nah itu dia dan kalab sama sawa. Kalab itu dog ya, nah, itu di tongkatnya Nabi Musa dalam satu riwayat. Nah, setelah tongkat itu Allah tunjukkan bisa menjadi ular, mukjizat. Tangan bisa berwarna putih cemerlang. Allah perintahkan Nabi Musa, idhab ila Fir'aun. Ini berarti sudah dapat dua hujjah ini, dua mukjizat untuk menopang dakwanya, mengajak kepada Fir'aun. Allah perintahkan, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Engkau pergilah dakwah kepada Fir'aun. Innahu tagha, sungguh dia telah melampaui batas. Ini kejahatannya Fir'aun luar biasa, sehingga Tuhan pun mengatakan dia melampaui batas. Nabi Musa punya keterbatasan di dalam kefasihan di dalam lisan. Memang ini riwayat juga nanti dipertentangkan ya oleh ulama-ulama usul, ulama-ulama akidah. Karena tidak mungkin seorang nabi lidahnya itu tidak fasih. Tidak mungkin. Sedangkan tugasnya itu menyampaikan risalah. Paling fasihnya manusia itu di dalam berbicara adalah para nabi dan para rasul. Bahkan Allah Ta'ala ya memfirmankan kepada mereka, kalau mau mengajak umat kalian, sesuaikan akal mereka. Sesuaikan dengan akal mereka. Bahasa-bahasa yang dimana mereka bisa terima dengan mudah. Nahnu ma'syaral anbiya umirna an nukalliman nasa bi qadri uqulihim. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah berbicara kepada manusia sesuai ukuran kadar akal-akal mereka. Ini orang baru masuk Islam sudah bahas ruh menyatu dengan Allah. Allah begini, kalau sholat ruhnya belum masuk ke dalam dirimu, kamu tidak akan bisa sholat. Sholat kamu bukan sembah Allah, tapi yang kamu sembah berhala. Tidak bisa masuk. Itu punya marahil, punya tahapan-tahapan. Lagian itu bukan ilmu, tidak layak disampaikan. Ya, kalau yang menyampaikan biasanya bohong-bohongan tuh. Baca, beli buku yang aneh-aneh begitu, baca, sampaikan orang tertarik. Padahal dia juga belum pernah alami itu. Nanti kalau ditanya bagaimana sih pernah alami ruh menyatu? Ruh kamu dengan ruh Allah menyatu seperti apa? Belum pernah juga. Hanya ngomong saja dari situ, dari buku. Sedangkan itu bukan ilmu, itu pengalaman spiritual. Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Syekh Abdul Karim Al-Jili misalnya, yang mereka tulis itu mereka tidak sadar, karena mereka lagi fana, mereka lagi kehilangan kesadaran karena mengalami pengalaman spiritual, sehingga yang ditulis itu kita tidak boleh baca. Kalau kita baca pasti salah paham, apalagi tanpa guru lagi. Ada guru saja salah membaca buku-buku seperti itu. Bagaimana kalau dia baca tanpa guru? Man kana syekhuhu kitabah fa khata'uhu aktsar min shawabi. Siapa yang gurunya hanya buku, maka salahnya lebih banyak dari benarnya. Itu regulasi hukum yang dibuat oleh para ulama. Walhasil Nabi Musa ketika diminta oleh Allah Ta'ala, idhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Ya, Nabi Musa sadar diri. Kita ambil riwayat ini dinukilkan oleh Ibnu Najjar dalam kitab Qasas Al-Anbiya. Nabi Musa sadar diri bahwa Nabi Musa ini tidak terlalu fasih. Yang fasih itu Nabi Harun. Tapi Nabi Harun waktu itu belum dilantik jadi Nabi, masih orang biasa. Karena Nabi Musa mengetahui bahwa dia tidak sefasih Nabi Harun, maka dia minta kepada Allah agar Harun, saudaranya itu, dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi ini Nabi proposal. Nabi Musa ajukan dulu proposal kepada Allah. Ya Allah, saya mau ini
saudara saya Harun diangkat jadi nabi agar dia bantu dakwah saya. Jadi nabinya nabi permohonan, proposal dulu. Nabi Musa minta proposal kepada Allah agar saudaranya Harun diangkat menjadi rasul. Bahasa sederhananya begitu. Ya, bahasa sederhananya begitu. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kemudian dikatakan waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, tolong jadikanlah. Ya, doanya kan isinya mempermudah agar bisa berbicara, lapangkan dada dan seterusnya. Intinya agar ketika menghadap Fir'aun, Nabi Musa lancar di dalam berbicara. Itu isi doa itu. Nah, kemudian di bawah doa itu Nabi Musa memohon kepada Allah, waj'al li wazira min ahli. Ya Allah, tolong angkatlah, jadikanlah dari keluargaku seorang penolong dan pembela. Wazir bahasa modern menteri yang ada selalu di sampingku. Harun akhi. Ya, permohonan Nabi Musa. Saudaraku itu adalah Harun akhi. Harun adalah saudaraku. Kemudian dikatakan alasannya, ushdud bihi azri. Dengan adanya Harun saya punya kekuatan tambah kuat, tambah pede lagi menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun. Saya tambah kuat. Wa asyrikhu fi amri, dan ikut sertakanlah Harun di dalam urusanku. Allah terima doanya Nabi Musa. Nabi Harun waktu itu diangkat menjadi nabi. Berarti berkata bahwa permohonan Nabi Musa. Ibnu Najjar mengatakan, kenapa Nabi Musa doanya minta agar lancar berbicara, ya, agar bisa menyampaikan dakwah dengan fasih. Nah, ini kisah dari Ibnu Najjar. Di saat Nabi Musa dulu masih tinggal di istananya Fir'aun. Jadi lidahnya Nabi Musa ini ada luka yang nanti mengganggu kefasihan di dalam berbicara. Bukan berarti bicaranya ada buku-buku orientalis mengatakan cadel. Bicaranya ganggu, itu bukan, itu ditolak riwayat itu. Itu tulisan orang-orang orientalis. Tapi tidak sefasih Harun saja, fasih tapi tidak sefasih Harun. Karena di lidahnya ada luka, ada kena luka. Itu ceritanya ketika Nabi Musa masih kecil, tinggal di istananya Fir'aun. Di saat itu Nabi Musa, dia masih bayi, Fir'aun menggendong, mengangkat Nabi Musa, dan masih baby itu, masih bayi. Mungkin usia 2 tahun ke atas. Tiba-tiba lagi Fir'aun lagi memegang Nabi Musa yang masih bayi ini, masih kecil ini. Nabi Musa menarik jenggotnya Fir'aun. Belum pernah ada manusia yang berani menarik. Dan Fir'aun ini terkenal kejam, tidak mau kenal mau anak kecil, mau orang besar. Yang sudah kurang ajar kepadanya dihukum mati, termasuk anak kecil. Ketika diangkat Nabi Musa yang masih kecil, ditarik jenggotnya Fir'aun, emosi Fir'aun. Fir'aun mau membunuh. Ketika mau hendak membunuh bayi tersebut, bayi Musa yang masih kecil, Nabi Musa yang masih kecil, Asia bintu Muzahim datang, istrinya Fir'aun mengatakan, jangan kau bunuh dia. Kata Fir'aun, dia sudah kurang ajar kepada saya, dia berani menarik jenggot saya. Kata Asia bintu Muzahim, dia kan masih anak-anak, dia tidak paham apa yang dia lakukan. Fir'aun mendengar ucapan itu, baik, kalau memang dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, kita buktikan. Dipanggil anak buahnya, prajuritnya, ambil anggur dan batu bara yang masih panas. Kemudian diletakkan di satu tempat, satu wadah, dan diletakkan Nabi Musa yang masih bayi waktu itu, diarahkan ke dua tempat itu. Kata Fir'aun, kalau dia ambil anggur, berarti dia sadar tadi, saya bunuh dia. Tapi kalau yang dia ambil batu bara, saya maafkan dia. Berarti yang dilakukan tadi dia tidak mengetahuinya, dia tidak sadar. Nah, ini bahaya juga. Asia bintu Muzahim tegang. Ini anak bayi nih. Diletakkan itu Nabi Musa yang masih bayi. Nabi Musa mulai merayap.
Waktu awal berjalan arahnya ke anggur. Asyik itu Zaid sudah berdoa, ya Allah, ini kalau dia ambil anggur selesai. Sudah siap Al-Ghajah di samping, langsung dieksekusi waktu itu. Ternyata ketika dia merayap, Allah utus malaikat. Sampai di wadah tersebut mau ambil yang tadinya itu tempatnya anggur, Allah ganti dengan batu bara. Ambil batu bara kemudian dimakan. Nah, batu bara itulah yang melukai lidahnya Nabi Musa. Padahal mereka heran semua, posisinya tadi itu anggur. Nabi Musa memang mengarah ke anggur, tapi berkat pertolongan Allah, Allah kirim malaikat diperintahkan membalikkan ya posisi daripada batu bara di tempatnya anggur, kemudian anggur dipindahkan di tempatnya batu bara. Maka diambillah batu bara tersebut, dimakan oleh Nabi Musa yang masih bayi. Dari situlah ada luka. Mulai saat itu bicaranya sakit, ada terganggu. Makanya beliau doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah simpul-simpul yang ada di lidahku. Ini riwayat kedua. Tadi riwayat pertama kaum usuliyun menolak, ya, ulama-ulama akidah menolak riwayat ini. Tapi ini sebagai fadilah tambahan kisah saja, tidak masalah karena tidak berkaitan dengan masalah akidah. Yang salah kalau mengatakan gagap bicaranya atau tidak bisa berbicara, ini sudah melemahkan, ya, menghilangkan kehormatan para nabi. Itu yang dibatasi oleh para ulama akidah. Maka setelah itu ayat turun berbeda. Perintahnya tadi kan hanya idhab ila Fir'aun. Pergilah kamu wahai Nabi Musa kepada Fir'aun. Ternyata ketika berdoa minta Nabi Harun menjadi nabi dan membela dakwahnya Nabi Musa, berarti sudah dua orang. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Maka Allah perintahkan sudah bentuk kata ganti dua orang. Idhaba, bukan idhab lagi. Idhaba, kalau itu kamu dengan Harun pergilah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula, dan kalian berdua ketika menghadap Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Ini luar biasa. Ucapkanlah kalimat yang lembut di hadapannya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dengan ucapan lembut itu semoga bisa membuat dia sadar atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj dakwah, ya. Jadi dakwah itu yang prioritas lembut dulu. Itu Wali Songo mengislamkan Nusantara lewat dakwah dan rifq, lemah lembut. Itu lemah lembut kekuatan yang dahsyat. Lemah lembut itu dia sampai bisa menembus ke sanubari, ke hatinya manusia. Nabi katakan di dalam hadis riwayat Muslim, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzaku min syai'in illa syana. Kelembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu melainkan jadi indah. Tapi kalau sudah dihilangkan kelembutan yang ada kasar, maka diletakkan pada sesuatu menjadi buruk, syana. Jadi pakai ilmu itu dakwah. Memang tidak diajarkan hanya lembut saja, tegas. Tapi tegas definisinya itu kelembutannya tetap ada. Di situ kata-kata caci maki juga tidak ada, kata-kata yang kasar juga tidak ada. Itu tegasnya Nabi Muhammad seperti itu. Tegas tetap harus. Nanti Imam Ghazali jelaskan spesifiknya dalam kitab Ihya. Kapan lembut, kapan tegas, keadaannya seperti apa. Nanti pertemuan berikut kita baca itu. Magalahnya Imam Ghazali jelas di situ. Semua pakai ilmu jadi terarah, jadi insaf, jadi hikmah, bijaksana. Nah, Fir'aun mungkin cocoknya lembut. Makanya Allah Ta'ala mengatakan faqula lahu qawlan layyinan. Padahal Allah tahu dia terima hidayah atau tidak, Allah tahu. Tapi Allah ajarkan metodologi dakwah. Ketemu orang semacam ini juga, yang pertama kali makan dulu. Boleh jadi dia sadar, pakailah Allah. Semoga, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan dia sadar atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu kisah mengenai ayat tersebut, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Dulu ada khalifah di masa Daulah Abbasiyah namanya Harun ar-Rasyid. Ada seorang tokoh agama atau seorang ustaz, ja'a rajulun ila Harun ar-Rasyid. Dia datang kepada Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sa'ansahuka wa sa'adluzu 'alaika. Wahai Amirul Mukminin, saya datang kemari mau memberikan nasihat kepadamu. Tapi mohon maaf ya, ini nasihat pahit, agak kasar. Itu kata tokoh agama ini atau rajul, seseorang laki-laki ini. Saya datang kepadamu wahai presiden, wahai sultan, wahai amir, datang kepadamu mau memberikan nasihat kepadamu. Tapi mohon maaf, nasihat saya ini agak keras. Bisa tidak saya sampaikan? Kata Harun ar-Rasyid, la taf'al ya jahil. Wahai bodoh, jangan kau sampaikan kalau begitu. Jangan kau kasih nasihat seperti itu. Jangan kau sampaikan kepadaku. Faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Ya, dikatakan Allah taala, fa inna Allah taala qad ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa khairun minni. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus orang yang lebih baik daripada kamu, siapa? Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk daripada aku, Fir'aun. Itu Allah katakan apa? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, pergilah kamu menemui Fir'aun, dia yang sudah melampaui batas. Tapi ingat, katakanlah ucapan yang lembut. Fir'aun lebih jahat dari saya, tapi Allah suruh Nabi Musa bicara lembut. Nabi Musa lebih mulia daripada kamu. Jadi jangan kau sampaikan kalau model begitu nasihatnya, kata Harun ar-Rasyid. Ya, tapi saya ini insaf. Ya. Ulama itu ada dua dari dulu. Ada yang modelnya tegas, ada yang lembut. Tapi harus prioritas itu adalah kelembutan, inarif. Tegasnya itu ada aturannya. Kata-katanya juga itu ada aturannya, tidak serampangan. Semuanya ada ilmu. Makanya ada ulama menulis kitab namanya Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara memberi nasihat dan mempermalukan orang. Itu beda-beda tipis. Nasihat isinya kebaikan, tapi disampaikan di depan publik orang banyak, itu bukan nasihat, namanya mempermalukan orang. Misalnya kita katakan, ya fulan, kamu ini malas sholat. Tapi di acara pesta pernikahan, tolong sholat. Saya sayang sama kamu, makanya saya sampaikan. Itu bukan sayang, kamu kurang ajar sama saya. Itu kan di depan orang banyak, bukan nasihat, namanya mempermalukan orang. Jadi ada dia punya ilmu, ada dia punya syarat, ada dia punya rukun. Itu dakwah kapan tegas, kapan lembut. Itu namanya hikmah, menempatkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya, tidak serampangan. Makanya Nabi katakan, ketika jihad disebut paling afdal, kau menyampaikan kalimat yang benar. Inna sultanin jahil, di samping sultan yang zalim. Kata samping berarti 4 mata. Itu tahapan pertama. Kecuali kejahatan benar-benar masif secara publik besar-besaran, kemudian disampaikan tetap menolak, wajib disampaikan secara publik juga. Minta klarifikasi, itu pernyataan secara publik salah, tolong diulang lagi koreksinya. Tapi tidak mau, ini kewajiban ulama menyampaikan. Makanya keluar hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim di dalam sahih. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran dan dia mampu merubahnya, maka dia rubah dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, maka dengan nasihat, dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka dengan pengingkaran dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu paling lemahnya keimanan. Kemudian terakhir, hikmah daripada qaulan layyina, ya, ucapan yang lembut. Kita sekalipun melihat orang yang maksiat, kita melihat itu disebutkan kalau kita mengungkit maksiatnya, padahal orangnya kita tidak tahu, mungkin sudah tobat.
Kata Fudail bin Iyad, dia mati akan melakukan dosa yang sama. Ada dosa yang memang tidak bisa ditoleransi, dia masuk ke wilayah kriminal, itu wajib untuk disampaikan, nggak boleh ditutupi. Justru kita tahu misalnya di tempat ini ada sekolah, ternyata di dalamnya ini ada perbuatan-perbuatan kriminal, ada pencabulan, ada seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan kita tahu itu wajib harus disampaikan, harus diproses secara hukum. Itu bukan bab ghibah, itu harus disampaikan. Karena takut orang lain tidak tahu. Tapi kalau kesalahan dosa sifatnya pribadi tidak merugikan orang lain, misalnya dia mabuk, ya kan? Dia mabuk atau dia melakukan dosa-dosa, datang ke tempat yang tidak baik, misalnya, itu kan dia kejahatannya hanya kepada dirinya. Nah di waktu itu Allah melarang, jangan kalian mata-matai dia, dan jangan kalian membongkar dosanya, aibnya. Kalau kalian lihat membongkar untuk menjatuhkan dia, maka lam yamut hatta ya'mal bih. Sebelum orang itu mati, pasti dia melakukan dosa yang sama. Makanya konsepnya, kata Abu Hasan Sazili, kalian memandang orang yang maksiat itu sebagaimana ayah memandang anaknya. Bagaimana orang ketika dia seorang ayah melihat anaknya salah, tentu dia menegur, tapi dengan dasar kasih sayang. Itu pasti keluarnya beda, caranya pasti akan indah. Begitu juga kita ketika melihat orang yang salah, tanamkan dalam hati, kita kasihan sama mereka, bagaikan anak kita, sehingga yang keluar itu adalah keindahan dan punya ta'athir sampai di dalam hati orang tersebut. Nah itu manhaj dakwah yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadha jam'an marhum wa tafarraqna ba'da tafarraqna ma'sum wa la taj'alna wa la minasyaikil mahrum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.